Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi membenahi seluruh data penerima bantuan sosial pemerintah. Verifikasi mendetail perlu dilakukan lintas satuan kerja perangkat daerah agar bantuan tepat sasaran. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 26 Juli 2023 mengatakan hingga saat ini data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial, data harta kekayaan di Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan data kepemilikan kendaraan dari Samsat nyatanya belum tersinkronisasi. Akibatnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta banyak menerima aduan lantaran warga yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial pendidikan mendadak dicabut kepesertaannya karena dianggap tercatat memiliki aset kendaraan dan dianggap tak lagi berdomisili di Jakarta. Hingga akhirnya terdampak cleansing data yang dilakukan Dinas Sosial. Ya, penggunaan datanya itu jangan sampai kayak KJP contohnya. Itu kan antara Bapenda sama Samsat kan berbeda datanya. Iya kan? Iya kan, bukan hanya dia sebatas pindah RW, ya umumnya dia ngadunya begitu supaya tidak terjadi masalah dengan KJP ataupun dengan bantuan-bantuan. Nah ini semuanya kalau saya sih serahkan yang terbaik lah. Niat kita baik, cleansing data baik supaya tepat sasaran. Karena kan kita nggak bisa semua memberikan bantuan kepada semua pihak. Nggak bisa semua kayak perselah KJP kita entertain semuanya. Banyak juga masih salah. Hal senada juga diungkap anggota Komisi E, Idris Ahmad. Ia menyayangkan data yang dipakai Bapenda untuk mengetahui kepemilikan kendaraan ternyata tidak sinkron dengan data Samsat. Warga yang telah memblokir kepemilikan atas kendaraan di Samsat ternyata tidak tercatat di Bapenda. Padahal itu menjadi data utama untuk menyaring kelayakan penerima bantuan KJP. 18.000 anak yang tidak terverifikasi tidak dapat lagi KJP karena diduga punya kendaraan bermotor atau mobil, ya. Nah, tapi faktanya adalah datanya terintegrasinya sama Bapenda. Sedangkan Bapenda itu tidak sinkron datanya dengan Samsat. Sehingga dampaknya warga sudah koreksi ke Samsat, sudah memblokir di Samsat, tapi di Bapenda tidak terkoreksi. Nah, menurut saya perlu ada tindak lanjut konkret. Saya berharap dari hasil rekomendasi rapat ini segera ditindaklanjuti. Karena tolong dicatat, Pak, diundang rapat segera. Karena saya berharap, saya mendorong seizin pimpinan untuk warga yang benar-benar karena kesalahan sistem ini, yang sebenarnya tidak memiliki kendaraan dan akhirnya tidak dapat KJP di tahap pertama ini, segera bisa dieksekusi di tahap kedua. Jangan sampai tahun depan. Kayak gitu, karena mereka menunggu itu atas korban dari sistem kita yang salah, bukan mereka yang salah. Gitu, karena kita tidak terupdate antara data Samsat dan data Bapenda. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Sosial DKI, Premi Lasari menjelaskan pihaknya telah berupaya untuk menerapkan program cleansing data secara baik dan akurat dengan cara melakukan pendataan langsung ke lapangan. Sebab ia menerangkan bahwa sebelumnya penerima KJP tidak harus terintegrasi dengan DTKS. Ada surat edaran KPK harus pakai DTKS. Dinas Pendidikan meminta kepada Dinas Sosial lakukan pemadanan antara penerima KJP dan KJMO dengan DTKS. Tapi ternyata banyak sekali, hampir 110.000 ternyata dari penerima KJP tidak terdaftar di DTKS. Inilah yang saat ini sedang kami lakukan pemadanan. Dari 110.000 itu kami cek ke lapangan. Pertama kami cek dulu dengan Dukcapil. Apakah benar dia warga DKI Jakarta? Apakah benar dia tinggalnya di Jakarta? Karena setelah kami lakukan pengecekan ke lapangan, banyak yang mohon maaf tinggalnya tidak di Jakarta, tapi numpang KTP di Jakarta. Sedangkan banyak sekali warga Jakarta sebenarnya dia butuh seperti itu. Inilah yang saat ini sedang kami lakukan. Gitu. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.